Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan dari Sahih Hadis Qudsi dan kita telah sampai pada hadis yang ketiga tentang keutamaan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadis yang mulia ini diriwayatkan dari sahabiyun jalil, dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, yang mengatakan sami'tu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna abdan asaba dzamban aw rubama qala athnaba dzamban. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, seorang hamba melakukan satu dosa, atau beliau mengatakan seorang hamba telah berbuat dosa. Qala asabtu faghfirli, faqala rabbuhu a'alima 'abdi anna lahu rabban yaghfiru dzamba wa ya'khudhu bihi, ghafartu li 'abdi. Kemudian dia mengatakan, wahai Rabbku, aku telah melakukan dosa, maka ampunilah aku. Maka ketika itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, apakah hambaku mengetahui bahwa ia memiliki Rabb yang mampu untuk mengampuni dosanya dan mampu pula untuk menyiksanya. Maka ghafartu li abdi, kata Allah, aku ampuni dosa hambaku tersebut. Thumma makatha ma Allah. Kemudian berlalulah waktu yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala, berjalanlah waktu seperti yang Allah kehendaki. Thumma asaba dzamban aw adznaba dzamban. Kemudian hamba itu kembali tergelincir ke dalam sebuah dosa. Faqala, kemudian dia mengatakan, Rabbi adnabtu aw asabdul akhar faghfirhu. Wahai Rabbku, aku telah tergelincir dalam dosa. Aku melakukan kesalahan yang lain lagi. Maka ampunilah aku. Faqala a'alima 'abdi anna lahu rabban yaghfiru dzamba wa ya'khudhu bihi, ghafartu li 'abdi. Kemudian Allah Subhanahu wa taala kembali berfirman, apakah hambaku tahu bahwa dia memiliki Rabb yang mampu mengampuni semua dosa dan kesalahannya dan mampu pula untuk menyiksanya. Ghafartu li 'abdi, maka aku mengampuni kesalahan hambaku tersebut. Tsumma makatha ma Allah. Kemudian berjalanlah waktu yang Allah kehendaki. Tsumma atnaba dzamban wa rubbama qala asaba dzamban. Kemudian hamba itu kembali tergelincir dalam dosa lagi. Qala rabbi asabtu aw qala adnabtu akhar faghfirhu li. Wahai Rabbku, hamba itu mengatakan, wahai Rabbku, aku tergelincir dalam dosa yang lain lagi, maka ampunilah aku. Faqala, maka Allah Subhanahu wa taala kembali berfirman, a'alima 'abdi anna lahu rabban yaghfiru dzamba wa ya'khudhu bihi. Apakah hambaku tahu bahwa dia memiliki Rabb yang bisa mengampuni semua dosa-dosanya dan bisa menghukum karena kesalahan tersebut, karena dosanya tersebut. Ghafartu li 'abdi thalathan. Aku ampuni dosa hambaku yang ketiga kalinya. Falya'mal ma syaa. Maka silahkan dia melakukan apa yang dikehendakinya. Hadis yang mulia ini, akhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah, adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dalam sahihnya nomor 7507, dan lafaz ini milik Al-Imam Al-Bukhari. Dan hadis ini juga diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya nomor 2758. Artinya hadis ini tidak diragukan lagi atas derajat kesahihannya karena diriwayatkan oleh dua imam muhadditsin, yaitu Al-Imam Al-Bukhari dan juga Al-Imam Muslim. Pelajaran yang pertama yang bisa kita ambil, bahwa tabiat manusia dapat tergelincir ke dalam dosa. Tabiat manusia dapat tergelincir ke dalam dosa. Tabiat manusia dapat tergelincir ke dalam dosa. Pelajaran yang pertama ini, faedah yang pertama ini terambil dari potongan awal hadis,
inna abdan asaba dzamban. Sesungguhnya seorang hamba melakukan suatu dosa. Manusia senantiasa berada dalam potensi untuk melakukan kebaikan dan juga potensi untuk melakukan keburukan. Pada diri manusia senantiasa terjadi pertarungan antara keinginan untuk melakukan kebaikan, ketaatan yang mulia dengan keinginan untuk melakukan dosa, kemaksiatan yang hina. Manakah di antara dua keinginan itu yang lebih dominan dari yang lainnya, maka itu yang akan menjadi pendorong pada diri manusia. Sehingga terkadang manusia dengan izin Allah Subhanahu wa taala, dia bisa melakukan ketaatan-ketaatan yang utama, dan terkadang manusia pun tergelincir ke dalam dosa dan kemaksiatan yang hina. Sehingga tabiat manusia seperti ini. Sehingga manusia yang terbaik bukanlah manusia yang tidak melakukan dosa. Karena tidak ada manusia yang seperti ini. Sampai pun Nabi Adam alaihi salatu wassalam, beliau pernah ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala karena mendekati Sajaratul Khuldi, sebuah pohon yang terlarang yang berada di surga. Sampai pun Nabi Musa alaihi salatu wassalam pernah ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala karena melakukan sebuah kesalahan, di antaranya pernah memukul seorang dari bangsa Kipti. Demikian pula nabi-nabi yang lainnya sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam beberapa keadaan beliau ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai-sampai ada sebuah surat di dalam Al-Qur'an, ya kata Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha, seandainya ada satu surat di dalam Al-Qur'an yang disembunyikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka surat itu adalah surat Abasa wa Tawalla. Karena Nabi SAW yang mulia, seorang yang akan mengetuk pintu surga pada hari kiamat, ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala dari langit yang ketujuh hanya gara-gara berpaling, berbuka masam dari seorang yang tunanetra, yaitu Abdullah bin Umi Maktum. Dan inilah tabiat manusia, bahwa manusia pasti pernah tergelincir dalam kesalahan dan dosa. Nabi SAW bersabda, "Kullu bani Adam khata' wa khairul khatta'ina tawwabun." Setiap anak Adam pasti pernah melakukan kesalahan, dan sebaik-baik orang yang pernah melakukan kesalahan adalah yang segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pelajaran yang kedua yang bisa kita keluarkan dari hadis yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu tentang keutamaan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala adalah anjuran untuk menghadirkan rasa roja dan khauf kepada Allah Subhanahu wa taala. Anjuran untuk menghadirkan rasa roja dan khauf kepada Allah Subhanahu wa taala. Anjuran untuk menghadirkan rasa roja dan khauf kepada Allah Subhanahu wa taala. Pelajaran yang kedua ini terambil dari potongan hadis, faqala rabbuhu, maka Rabbnya berfirman, Allah Azza wa Jalla berfirman, a'alima abdi anna lahu rabban yaghfiru dzamba wa ya'khudhu bihi. Apakah hambaku tahu bahwasanya dia memiliki Rabb yang mampu untuk mengampuni dosa-dosanya dan mampu pula menyiksa atas dosa dan kesalahan yang dilakukannya. Maka hendaknya seorang muslim dan muslimah di dalam kehidupan dunia ini dia menghadirkan rasa roja, rasa harapan, dan juga diiringi dengan rasa takut, rasa khauf di dalam hatinya. Karena Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di antara sifat orang-orang yang beriman yang Allah sebutkan dalam Al-Qur'an, Allah berfirman, "Innama yu'minu bi ayatina alladziina idza dzukiru biha kharru sujjada wa sabbahu bihamdi rabbihim wa hum la yastakbirun." Sesungguhnya orang-orang yang beriman kepada ayat-ayat kami adalah orang yang apabila diperingatkan ayat-ayat kami, mereka bersujud dan bertasbih memuji Rabbnya, dan mereka tidak menyombongkan diri. Tatajafa junubuhum anil madaji'i yad'una rabbahum khaufan wa tama'an wa mimma razaqnahum yunfikun. Dan di antara sifat mereka, bahwa lambung-lambung mereka ketika malam hari, mereka jauh lambung-lambung mereka dari tempat tidurnya, karena mereka senantiasa berdoa,
bermunajat, beribadah kepada Allah di malam hari itu khaufan wa tama'an, dengan rasa takut atas dosa-dosa yang dilakukan, takut dimasukkan ke dalam neraka, wa tama'an, dan dia berharap dimasukkan ke dalam surga. Wa mimma razaqnahum yunfikun, dan dia menginfakkan dari rizki yang kami berikan kepada mereka. Sehingga orang-orang yang beriman yang Allah sebutkan dalam ayat yang mulia ini, mereka mengisi ibadahnya, mengisi hari-harinya dengan khauf dan raja. Berharap ampunan dari Allah dan takut siksaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Seorang muslim yang berada di dunia tidak boleh merasa aman dari ancaman siksa Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena seorang yang merasa aman ketika di dunia, maka dia akan dibangkitkan pada hari kiamat dalam kondisi ketakutan. Sebagaimana disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Allah Azza wa Jalla berfirman dalam hadis qudsi yang lainnya, wa izzati wa jalali, demi kemuliaanku dan demi keagunganku, kata Allah Subhanahu wa taala, la ajma'u ibadi aminaini amnaini wala khaufaini. Aku tidak akan mengumpulkan dalam diri hambaku dua rasa aman dan dua rasa takut. In huwa aminani fid dunya akhaftuhu yauma ajma'u ibadi. Kalaulah dia di dunia senantiasa merasa aman, merasa nyaman, maka aku akan bangkitkan dia dalam kondisi ketakutan ketika aku bangkitkan para hambaku. Wa in huwa khafani fid dunya. Kalaulah dia senantiasa takut ketika di dunia, amantuhu yauma ajma'u ibadi. Niscaya dia aku akan berikan rasa keaman ketika aku membangkitkan para hambaku pada hari kiamat kelak. Hingga seorang muslim dan muslimah hendaknya senantiasa mengiringi hari-harinya dengan harapan kepada Allah dan takut kepada siksa Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian pelajaran yang ketiga yang bisa kita ambil dari hadis yang mulia ini, bahwa orang-orang yang bertaubat niscaya akan diampuni dosanya. Orang-orang yang bertaubat niscaya akan diampuni dosanya. Orang-orang yang bertaubat niscaya akan diampuni dosanya. Pelajaran yang ketiga ini terambil dari potongan hadis ghafartu li abdi. Itu firman Allah Subhanahu wa taala, ghafartu li abdi, aku ampuni dosa hambaku. Ini menunjukkan bahwasannya orang-orang yang bertaubat dari dosa-dosa dan kesalahannya, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan mengampuninya. Allah memanggil orang-orang yang bertaubat, orang-orang yang beriman agar bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Qur'an, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Asa rabbukum ayyukaffira ankum sayyiatikum wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtihal anhar. Kata Allah Subhanahu wa taala, wahai orang-orang yang beriman, tubu ilallahi taubatan nasuha. Bertaubatlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taubatan nasuha. Perhatikanlah akhwati fillah, rahimani wa rahimakunallah, yang diperintahkan untuk bertaubat dalam ayat yang mulia ini adalah orang-orang yang beriman. Allah memanggil kita orang-orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kalian dengan taubatan nasuha. Artinya orang-orang yang beriman pun berpeluang untuk tergelincir dalam dosa dan kemaksiatan. Sehingga Allah memanggil mereka, tubu ilallahi taubatan nasuha. Bertaubatlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taubatan nasuha. Asa rabbukum ayyukaffira ankum sayyiatikum. Mudah-mudahan dengan taubatan itu, dengan taubat yang kalian lakukan itu, menjadikan Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa dan kesalahan kalian. Perhatikanlah akhwati fillah, rahimani wa rahimakunallah, ketika Allah memanggil kita orang-orang yang beriman agar bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah menyebutkan asa rabbukum ayyukaffir ankum sayyiatikum. Mudah-mudahan Rabb kalian mengampuni dosa dan kesalahan kalian. Artinya, ketika seorang benar-benar bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala,
maka insya Allah Allah akan mengampuni dosa-dosanya. Tetapi tidak ada jaminan bahwa fulana diampuni, pasti diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah menyebutkan asa rabbukum. Mudah-mudahan Rabb kalian berkenan untuk mengampuni dosa dan kesalahan kalian. Bagaimana cara taubatan nasuha? Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala menyebutkan ada 3 cara ditambah 1 cara lagi bagi orang yang ingin taubatan nasuha kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala, at-taubatun nasuh wa an yaqla'a 'anil dzambi fil hadir. Taubat nasuha adalah menghentikan dosa sekarang juga. Wa yandamu 'ala ma salafa minhu fil madhi. Dia menyesal atas dosa yang dilakukan di masa yang lalu. Wa ya'zimu 'ala alla yaf'ala fil mustaqbal. Dan dia berazam, dia bertekad untuk tidak mengulanginya di waktu yang akan datang. Thumma in kana haqqul adami radduhu ilaihi bitariqihi. Kemudian kalaulah dosa itu berkaitan dengan manusia. Dia dulu pernah mengambil barang orang, dia pernah mencuri harta orang lain, dia pernah menjatuhkan kehormatan orang lain berkaitan dengan orang lain, maka radduhu ilaihi bitariqihi. Dia harus mengembalikan, menyelesaikan dengan hamba yang bersangkutan. Ketika hutang maka diselesaikan. Ketika mengambil maka dikembalikan. Ketika merampas maka dikembalikan, dan demikian seterusnya. Hingga taubat nasuha itu terbagi dalam 3 waktu dan 1 tambahan ketika berkaitan dengan manusia, yaitu yang masa lalu dosanya disesali, sekarang berhenti berhenti dari dosa, dan yang akan datang berazam untuk tidak mengulanginya lagi. Kemudian ketika berkaitan dengan manusia, maka diselesaikan dengan cara-cara yang berlaku. Dan taubatan nasuha itu akan lebih sempurna ketika ditambah dengan sholat taubat ya. Jadi sholat taubat disyariatkan ketika seorang tergelincir dalam dosa besar atau dosa-dosa kecil yang dia jarang tergelincir pada dosa tersebut. Sebagaimana Nabi SAW bersabda, ma min rajulin yudhnibu dzamban thumma yaqumu fayatatahharu thumma yusalli thumma yastaghfirullaha illa ghafarallahu lahu. Tidaklah ada seorang hamba yang tergelincir dalam dosa, kemudian dia bangkit berwudu, kemudian dia salat 2 rakaat, thumma yastaghfirullaha, kemudian dia mohon ampunan kepada Allah, illa ghafarallahu lahu, kecuali Allah akan mengampuni dosa-dosanya. Dan seorang yang benar-benar bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, niscaya dosa-dosanya akan benar-benar diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Nabi SAW bersabda, at-taibu minadz-dzambi kaman la dzambalahu. Seorang yang benar-benar bertaubat dari dosa-dosanya, niscaya dia seperti orang yang tidak pernah melakukan dosa. Kemudian pelajaran yang keempat yang bisa kita keluarkan dari hadis yang mulia ini adalah anjuran untuk segera bertaubat dan larangan untuk menundanya. Anjuran untuk segera bertaubat dan larangan untuk menundanya. Anjuran untuk segera bertaubat dan larangan untuk menundanya. Faedah yang keempat ini, akhwati fillah, rahimani wa rahimakunallah, terambil dari potongan hadis, faqala rabbi adnabtu au asabtu akhar faghfirhu. Wahai Rabbku, aku telah berbuat dosa yang lain lagi, maka ampunilah dosaku tersebut. Maka bagi para hamba yang terperosok ke dalam lembah dosa, hendaknya dia segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia tergelincir dalam dosa di siang hari, sebelum berganti hari dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia melakukan kesalahan di sore hari, maka sebelum dia masuk malam hari segera bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini merupakan anjuran untuk segera bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala ketika seorang tergelincir dalam kemaksiatan dan dosa. Allah Subhanahu wa taala berfirman agar meminta atau agar memerintahkan orang-orang yang beriman segera bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala.
Allah berfirman dalam Al-Quran, "Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawatu wal ardu a'iddat lil muttaqin." Allah merintahkan kepada kita, "Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum." Bersegeralah kalian untuk bertaubat, memohon ampunan kepada Rabb kalian, agar kalian bersegera untuk masuk ke dalam surga yang luasnya seluas langit dan bumi, yang Allah sediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Kemudian pelajaran yang kelima, orang yang terbiasa mengiringi dosa-dosanya dengan taubat, niscaya dosa-dosa yang berikutnya akan diampuni. Orang yang terbiasa mengiringi dosa-dosanya dengan taubat, niscaya dosa-dosa yang berikutnya akan diampuni. Orang yang terbiasa mengiringi dosa-dosanya dengan taubat, niscaya dosa-dosa yang berikutnya akan diampuni. Faidah yang kelima ini terambil dari bagian akhir dari hadis qudsi tadi, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, "Ghafartu li 'abdi thalathan falya'mal ma syaa." Aku telah mengampuni dosa hambaku sebanyak 3 kali. Falyaf'al ma syaa. Maka silahkan dia melakukan apapun yang diinginkannya. Orang yang terbiasa mengiringi dosanya dengan taubat. Ketika dia berdosa, dia bertaubat. Berdosa, dia bertaubat. Niscaya dosa-dosa yang terjadi setelahnya maka akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena seandainya dia tergelincir dalam dosa lagi di waktu yang akan datang, maka dia pasti mengiringi dosa tersebut dengan kembali bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga tidaklah dia tergelincir dalam dosa kecuali dia akan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kebiasaan inilah yang menjadikan dosa-dosa setelahnya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Al-Hafidz Al-Mundhiri rahimahullah ta'ala tentang potongan hadis ini yang terakhir ini? Beliau mengatakan bahwa selama ia memohon ampunan dan bertaubat setiap kali berbuat dosa, serta berusaha untuk tidak mengulangi dosa lagi. Dia berusaha tidak mengulanginya. Meskipun dia tergelincir lagi di waktu yang akan datang, maka silahkan dia melakukan apa saja yang dia kehendaki. Jika memang dia sudah menjadi kebiasaan, maka dia pasti saat tergelincir dosa, maka dia pasti mengiringi dengan taubat setelahnya. Tergelincir dosa lagi, dia akan bertobat setelahnya. Dan ini bukan berarti ketika dia telah melakukan dosa, dia minta ampunan kepada Allah secara lisan, kemudian dia kembali untuk melakukan dosa yang sama, melakukan dosa yang sama. Bukan itu maksudnya. Tapi kebiasaan mengiringi dosa dengan taubat yang menjadi karakter seorang hamba, maka akan menjadikan dosa-dosa berikutnya diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian pelajaran yang terakhir yang bisa kita keluarkan dari hadis ini adalah menunjukkan luasnya rahmat dan ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Menunjukkan luasnya rahmat dan ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Menunjukkan luasnya rahmat dan ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi sebelum kita jelaskan poin yang terakhir ini, kita coba murojaah dulu ya. Kita ulang 6 pelajaran yang bisa kita keluarkan dari hadis keutamaan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa tadi pelajaran yang pertama, akhwati fillah? Rahimani wa rahimakunallah. Tabiat manusia dapat tergelincir ke dalam dosa. Nah, yang kedua, anjuran untuk rasa menunjukkan rasa roja dan khauf kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, orang yang bertaubat saya akan diampuni dosanya. Yang keempat, anjuran segera bertaubat dan menundanya. Yang kelima, orang yang terbiasa mengiringi dosa dengan taubat, dosa-dosa berikutnya diampuni. Terakhir yang keenam, menunjukkan luasnya rahmat dan ampunan Allah. Taib.
Nas-nas dalil yang tadi kita sebutkan, itu semua menunjukkan luasnya rahmat dan ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada para hambanya. Maka ketika ada seorang hamba yang tergelincir dalam dosa dan kemaksiatan, dia harus optimis bahwa dia memiliki Allah Subhanahu wa Ta'ala, zat yang siap untuk mengampuni berbagai dosa dan kesalahannya. Karena manusia yang terbaik bukanlah manusia yang tidak pernah tergelincir dalam dosa dan kesalahan, akan tapi manusia yang terbaik adalah yang segera bertaubat dan memperbaiki dirinya sehingga dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Suatu ketika para sahabat mendatangi Nabi SAW karena mereka teringat dengan dosa dan kemaksiatan yang dulu pernah mereka lakukan. Maka mereka mengeluhkan kegundahan hatinya, kegelisahannya atas dosa-dosa yang pernah dilakukan di masa silam. Maka Nabi SAW mengeluarkan sabdanya yang mulia dengan mengatakan, "Walladhi nafsi biyadihi." Demi yang jiwaku berada di tangannya, laulam tuznibu ladhahaballahu bikum. Seandainya kalian tidak pernah melakukan dosa, niscaya Allah akan membinasakan kalian semuanya. Allah akan mematikan kalian semuanya. Wala jaa biqaumin yudhnibuna fayastaghfiruna Allah fayaghfiru lahum, rawahu Muslim. Kemudian Allah akan datangkan makhluk-makhluk baru. Allah akan ciptakan manusia-manusia baru. Yudhnibuna, yang mereka bisa melakukan dosa. Fayastaghfiruna Allah, dan dia bisa menangis memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fayaghfiru lahum, dan Allah pun mengampuni semua dosa dan kesalahannya. Maka para sahabat ketika mendengar hadis yang mulia ini, mereka terhibur. Mereka sadar bahwasanya dosa adalah sebuah keniscayaan bagi manusia. Sehingga manusia yang terbaik bukanlah manusia yang tidak pernah melakukan dosa. Akan tapi yang terbaik adalah manusia yang segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita harus meyakini sebesar apapun dosa yang dilakukan oleh seorang hamba, selama dia mau bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, niscaya Allah Subhanahu wa Ta'ala mampu menghapuskan semua dosa dan kesalahan yang pernah dia lakukan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Ya bena Adam, wahai anak Adam, innaka law ataitani biqurabil ardi khataya." Seandainya engkau datang kepadaku dalam kondisi memiliki dosa sepenuh bumi. Semua dosa dulu pernah engkau lakukan di masa mudamu. Di masa lampaumu engkau telah melakukan banyak dosa. Sampai penuh bumi itu dengan dosa-dosamu. Thumma laqitani lam tusyrik bi syai'a la ataituka biqurabiha maghfiratan. Kemudian engkau datang kepadaku dengan tidak melakukan kesyirikan kepadaku. La ataituka biqurabiha maghfiratan. Niscaya aku akan datangkan pengampunan sepenuh bumi pula. Sehingga seorang muslim tidak boleh dia berputus asa atas dosa dan kemaksiatan yang pernah dilakukannya. Dia harus sadar, dia harus optimis bahwa dia memiliki Rabb, memiliki Tuhan, memiliki Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mampu menghapuskan semua dosa dan kesalahannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala memanggil kita orang-orang yang beriman. Kul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim. Katakanlah, wahai hambaku yang telah melampaui batas atas diri mereka sendiri, la taqnatu mir rahmatillah. Janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'an. Allah mampu mengampuni semua dosa-dosa kalian. Innahu huwal ghafurur rahim. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Sangat banyak kisah orang-orang yang bergelimang dengan dosa dan kemaksiatan. Kemudian ketika dia bertobat, Allah mengampuni dosa-dosanya. Seorang wanita Bani Israel yang bergelimang dalam kemaksiatan berupa perzinaan. Ketika dia memberikan minum anjing, maka Allah memberikan pengampunan untuknya. Ketika ada seorang yang membunuh 100 manusia, dia ingin bertobat dengan ingin mendatangi negeri orang-orang yang penuh dengan kebaikan. Dan dia meninggal di tengah jalan, dan Allah pun mengampuni dosa dan kesalahannya yang dia telah membunuh 100 orang manusia. Maka seorang muslim dan muslimah hendaknya senantiasa optimis bahwa dia memiliki Rabb yang siap untuk mengampuni dosa dan kesalahannya semuanya. Akan tapi jangan sampai harapan
ampunan tersebut menjadikan seorang hamba tertipu. Dia kembali lagi terjatuh, mengulang dosa-dosa yang sama karena dia mengharapkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada yang seperti ini, maka ini adalah hamba yang tertipu dengan tipuan syaitan sehingga dia pun tergelincir dalam kemaksiatan yang setelahnya, wal iyadu billah.